wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, para orang tua kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan salat malam, qiyamul lail, sehingga dengan mengetahui keistimewaan dan keutamaannya itu memotivasi kita untuk senantiasa mengerjakannya. Karena apabila kita tahu apa yang bisa kita peroleh dari sebuah amalan, maka kita akan semakin semangat untuk melakukannya. Sama seperti kalau kita sekolah ya, dengan tujuan mendapatkan ijazah, kemudian ijazah itu kita gunakan untuk bekerja, maka kita akan serius dan sungguh-sungguh dalam belajar, dalam bersekolah. Nah, begitu pula dalam sebuah amalan, Allah Subhanahu wa taala dalam setiap syariat amalan yang dilakukan itu Allah menjanjikan banyak pahala dan keistimewaan. Nah, tatkala kita mengetahui keistimewaan tersebut akan mendorong kita untuk mengerjakannya. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mempelajari apakah keutamaan dan keistimewaan qiyamul lail. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada salah seorang sahabat itu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyediakan makanan, kemudian menaruhkan air ya kepada beliau. Pokoknya menservis Nabi ya dengan servis yang luar biasa. Maka setelah selesai dari melayani Rasulullah, maka Rasulullah ingin memberikan balasan kepada sahabat tersebut. Lantas Nabi katakan, is'al, ya, minta kau sesuatu ya. Kalau pakai kata-kata kita, minta kau sesuatu. Apa yang kau mau dari saya? Kata Nabi setelah engkau melayani saya. Kata sahabat ini, ya kira-kira Bapak Ibu, kalau kita berada dalam kondisi sahabat itu ya, apa yang kita minta dari Nabi? Mungkin kalau manusia biasa, dia minta kekayaan ya, mau istri yang lebih dari satu ya, berkaitan dengan dunia. Tapi apa kata sahabat ini kepada Nabi? Ya Rasulullah, saya minta adalah ya murafaqatuka fil jannah, menemanimu di surga ya Rasulullah, menjadikanmu teman di surga. Maka kata Nabi, fa'inni ala dzalik bi kathratis sujud, bantu saya untuk mewujudkan impianmu itu ya, engkau bisa temani saya di surga dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kau mau saya jadi temanmu nanti di surga, caranya bantu saya dengan cara memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memperbanyak sujud tidak cukup dengan salat 5 waktu. Harus ditambah dengan salat-salat sunnah yang sudah kita ketahui. Dan kita sudah mendapatkan hadis pada pekan yang lalu bahwasanya sebaik-baik salat setelah salat 5 waktu adalah salatul lail, adalah salat lail, bukan salat hajat, bukan salat taubat, bukan salat tasbih, ya, bukan salat sunnah rawatib. Betul, semua itu memiliki banyak keutamaan. Tapi kata Nabi, sebaik-baik salat yang dikerjakan setelah salat 5 waktu adalah salat qiyamul lail, ya, salat tahajud. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan tentang qiyamul lail, ada 3 istilah yang sering kita dengar dan kita mesti mengetahui dulu makna dari tiap kata ini, istilah ini, sehingga kita bisa membedakannya. Ya, kita share screen ya. Baik, apa 3 istilah tersebut? Yang pertama adalah qiyamul lail. Ada qiyamul lail. Kemudian ada salatul lail. Kemudian ada salatul tahajud. Salat tahajud. Ini 3 istilah yang sering kita dengarkan.
Yang pertama, qiyamul lail, Bapak Ibu, adalah segala ibadah yang dilakukan hamba di malam hari, sehingga tidak terbatas pada solat, mengaji, zikir, pengajian kayak begini. Ini semua masuk dalam kategori qiyamul lail, menghidupkan malam. Dengan apa? Dengan ibadah. Maka setiap ibadah yang dilakukan mulai malam hari, pada saat matahari terbenam, azan maghrib, hingga sebelum subuh, itu adalah qiyamul lail. Seperti kita ini pengajian, itu qiyamul lail. Adapun salatul lail itu lebih kecil lagi maknanya, lebih sempit, yaitu ibadah solat yang dilakukan di malam hari. Sehingga solat maghrib, solat isya, kemudian solat sunnah ba'diyah maghrib, solat sunnah ba'diyah isya, semua masuk dalam kategori salatul lail. Karena solat itu dikerjakan di malam hari. Adapun solat tahajud adalah solat yang dilakukan setelah tidur di malam hari hingga sebelum subuh. Jadi dikatakan tahajud karena solat tersebut dikerjakan setelah tidur. Dari kata tolabul hajud, ya, artinya menjauhkan diri dari tempat tidur. Sehingga seseorang bila solatnya itu setelah tidur, istilahnya solat tahajud. Tapi kalau seandainya dia solat sebelum tidur, maka itu dikatakan sebagai salatul lail, salatul lail. Dan tadi saya lupa, salatul lail ini bila di bulan Ramadan namanya menjadi salat tarawih, ya, salat tarawih. Dikerjakan di awal malam, ya, sebelum kita istirahat. Sehingga kalau kita telah mengetahui makna dari ketiga istilah ini, kita bisa membuat perbandingan bahwa qiyamul lail itu lebih luas maknanya, kemudian salatul lail lebih luas maknanya dari salat tahajud. Lantas salat witir itu apa? Salat witir adalah salat yang rakaatnya ganjil, 1, 3, 5. Dan salat witir ini boleh dilakukan setelah salat isya, atau sebelum tidur, atau setelah tidur. Jadi salat witir itu bisa masuk di salatul lail, bisa masuk di salat tahajud. Katakanlah ada orang setelah salat isya sebentar, kemudian salat ba'diyah isya 2 rakaat, setelah 2 rakaat berdiri lagi. Mungkin orang bertanya, salat apa ini? Kebanyakannya mereka salat witir. Karena dalam kitab fikih madhab Syafi'i, Pak, matan fikih Syafi'i di buku Fathul Qorib itu disampaikan bahwasanya salat sunnah ba'diyah isya itu 3 rakaat. Saya ulang, salat sunnah ba'diyah isya 3 rakaat. Kenapa 3? 2 rakaatnya ba'diyahnya, satunya itu witir. Makanya kalau kita saksikan setelah salat 2 rakaat ada lagi yang berdiri lagi, berarti salat witir itu. Atau seperti Umar itu mengeluh sama Nabi, ya Rasulullah, saya takut tidak bisa bangun tengah malam, maka saya witir sebelum tidur. Maka beliau membolehkan Umar salat witir sebelum tidur. Namun Bapak Ibu, Ayah Bunda, sebaik-baik salat witir itu dilaksanakan di akhir, karena dia adalah penutup dari salat malam kita. Ya, ija'alu akhir salatikum mitra. Jadikanlah akhir salat malammu itu rakaatnya ganjil. Sehingga salat witir itu adalah bagian dari salatul lail dan juga bagian dari salat tahajud. Salat tahajud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pembahasan kita tentang keistimewaan qiyamul lail, ya. Kita baca dari kitab Tazkiyatun Nufus, ya, mensucikan jiwa, karangan Dr. Ahmad Farid, ya, rahimahullahu taala. Baik, di sini penulis membuat judul Qiyamul Lail, ya, menghidupkan malam. Nah, di antara ayat-ayat Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran yang menceritakan tentang keutamaan Qiyamul Lail itu ada dalam surah Al-Muzammil. Ini ada potongan ayatnya. Saya ambilkan ayatnya yang utuh. Baik. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang sedang berselimut. Dan
ditinjau dari keindahan bahasa Arab, Pak. Ketika orang itu memanggil seseorang sesuai dengan kondisinya saat itu, berarti panggilannya itu lembut, sopan sekali. Jadi orang tidur dari panggil, bro, enggak ya. Atau sebut nama Muhammad, tidak. Tetapi dipanggil sesuai dengan kondisi dia saat itu. Jadi contohnya, kalau misalnya istri sedang menyapu, ya panggil, wahai istriku yang sedang menyapu. Masya Allah ya. Nah, dari kaidah bahasa Arab, itu panggilan yang sopan sekali. Dan Allah memanggil Nabi sesuai dengan kondisinya pada saat itu, yaitu pada saat beliau sedang berselimut. Lalu kata Allah, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari. Ya. Bangunlah di malam hari illa qalila, ya. Kecuali sedikit. Artinya kebanyakannya solat, sedikit saja kamu gunakan untuk tidur. Nisfahu, atau setengah malamnya. Oh ya. Nanti insya Allah nanti diperbaiki ya. Ya, nisfahu atau setengahnya. Bayangkan Bapak Ibu ya, setengah malam digunakan Nabi untuk sholat malam. Surat At-Muzammil, jamaah sekalian, adalah surat yang diturunkan di awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul. Dan surah Muzammil ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya sholat malam itu dulu hukumnya wajib, Bapak Ibu. Jadi sebelum turun perintah sholat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj, apakah Nabi dan sahabat itu tidak sholat? Sholat, Pak. Tetapi sholatnya sholat malam. Makanya surat Muzammil ini turun di awal-awal Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum turun perintah sholat 5 waktu. Bayangkan ya, Nabi baru ditunjuk jadi Nabi, langsung disuruh sholat malam setengah malam ya. Jadi kalau katakanlah kita ambil waktu Indonesia, maghrib jam 6, kemudian subuh jam 4, itu berapa jam itu ya? 10 jam. 5 jamnya Nabi tidur, 5 jam disuruh sholat. Awal-awal jadi Rasul, disuruh sholat 5 jam. Kemudian awinkus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Jadi kalau 1/2, kalau kita mau pakai persen, 50% gunakan untuk sholat, atau kurangi sedikit, 40% gunakan untuk sholat, selebihnya tidur. Auzida alaihi, atau tambah dari setengah itu. Jadi jangan cuma 50%, kalau bisa 60%-nya, 70%-nya gunakan untuk sholat. Jadi waktu tidurnya cuma 30%. Bapak Ibu, Masya Allah, luar biasanya ini ayat. Perhatikan ketika Allah katakan kurangi, Allah katakan kurangi sedikit. Tapi ketika Allah bilang tambah, Allah tidak bilang tambah sedikit, tambah banyak-banyak. Masya Allah ya, luar biasa. Sehingga dari sini sekalian ya, menunjukkan bahwasanya keistimewaan dan kehebatan Qiyamul Lail. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan cara yang bagus. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Wahai Nabi, kami akan mewahyukan kepada engkau perkataan yang berat. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu watqa wa qawamukila. Dan ketahuilah, bangun di tengah malam, Pak, salat tahajud itu lebih dahsyat untuk mengisi iman, mencas jiwa, dan sebaik-baik bacaan Al-Quran. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Wahai Nabi, karena di siang hari engkau akan menghadapi urusan yang panjang, banyak ujian dan cobaan yang akan kau hadapi. Maka supaya kamu bisa lulus dan bisa berhasil melewati berbagai macam ujian dan rintangan di siang harinya, malam harinya bangun sholat malam. InsyaAllah. Dan Bapak sekalian, kata para ulama, ini surah Al-Muzammil adalah bekal bagi para da'i khususnya ya, dan bagi para muslimin secara umum untuk menghadapi keseharian mereka dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya hajat yang besar, atau kita dalam pekerjaannya itu memiliki jabatan tertentu yang bertanggung jawab di atas banyak orang, mungkin pimpinankah, kepala kantorkah, atau kepala dinas, kepala bidangkah, yang mau mengatur banyak orang supaya sukses itu rencana-rencana tak, ya kita dihormati, ya kita diikuti, maka bangun tengah malam sholat. Karena Nabi adalah pemimpin, tentunya memimpin banyak orang, umat. Ternyata Nabi disuruh malamnya untuk sholat.
Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin menjadi muslim yang berhasil ya, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, bangun tengah malam untuk sholat. Dan Bapak sekalian, tadi saya katakan bahwasanya sholat malam itu di awal-awal hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Berarti sholat malam jangan dianggap remeh, karena dulu wajib. Bahkan wajibnya ini selama 1 tahun. Saya bacakan ke hadisnya. Tapi de Fahmi bisa kita panggil Pak Anto, siapa tak bisa di Oh pulang ki. Ya enggak apa-apa, jangan mikir sudah. Ya, enggak apa-apa ya. Insya Allah saya akan bacakan nih. Baik. Jadi ada seseorang itu bertanya kepada Aisyah. Kepada Aisyah. Apa pertanyaannya? Wahai Ummul Mukminin, wahai ibundanya para orang-orang yang beriman, nabi'ni an qiyami Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kepada saya bagaimana itu salat malamnya Nabi. Maka kata Aisyah, alasta taqra hadhihi surah, bukankah kamu sudah membaca surah ini? Maksudnya surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Kata dia, iya, saya sudah membaca surah Muzammil. Kata Aisyah, itulah salat malamnya Nabi. Fa inna Allah azza wa jalla iftarada qiyamal lail fi awwal hadhihi surah. Dan sesungguhnya Allah telah mewajibkan salat malam berdasarkan ayat yang turun di awal-awal surah Muzammil ini. Berarti Bapak Ibu, kalau kita mau pakai status salat 5 waktu dengan qiyamul lail dulu satu derajat, sama-sama wajib. Maka sebagaimana kita tidak akan meninggalkan salat 5 waktu, maka tatkala kita tahu dulu qiyamul lail wajib, sebisa mungkin kita itu tidak meremehkan ya, dan tidak menganggap enteng itu salat malam. Karena dulu posisinya sama seperti salat 5 waktu. Masya Allah. Ya. Kemudian kata Aisyah, wa ashabuhu haulan, ya, selama 1 tahun Pak, Nabi dan para sahabatnya itu mendirikan salat malam sebelum turun salat 5 waktu. Masya Allah, setahun penuh. Falamma ya nazala ya, akhir surat Muzammil, dan tatkala turun akhir surat dari Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Quran, ya, bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Maka qiyamul lail hukumnya berubah menjadi sunnah lagi, menjadi sunnah. Jadi apa yang mudah bagi kita? Bisa 11 rakaat kah? Ya, bisa 9 rakaat kah? Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3. Apa yang mudah bagi kita? Dan Bapak Ibu sekalian, salat malam itu jangan paksa di awal-awal. Step by step, sedikit demi sedikit. Jangan langsung 11. Karena kalau kebanyakan, takutnya nanti bosan dan akhirnya meninggalkan qiyamul lail itu. Kata Nabi, ya fulan, la takun misla fulan. Woi fulan, jangan kau seperti si fulan. Kana yaqumul lail, dulu dia rajin salat malam. Fataraka qiyamul lail, lalu dia meninggalkan salat malam. Kenapa? Itu dia paksa diri langsung 11, langsung 20. Tetapi 1 kali. Setelah itu tidur. Padahal kata Nabi, ahabbul a'mal ilallahi adawamuha wa in aqal. Amalan yang paling Allah cinta itu yang istiqomah meskipun sedikit-sedikit ya. Maka latih dulu. Malam pertama 3 rakaat dulu, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat salat witir. 1 minggu kalau sudah nyaman dengan itu, bisa tambah menjadi 5 rakaat, 4 rakaat tahajud, 1 rakaat salat witir. Kemudian bertambah hingga 11 rakaat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ya. Dan di antara keutamaan tahajud, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang senantiasa tahajud itu dimasukkan ke dalam surga. Ciri-ciri penghuni surga adalah dia yang rajin tahajud. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat, ya,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu tinggalnya di surga, dan di surga itu banyak mata-mata air, ya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Dan ketika di surga dia mendapatkan, mengambil karunia yang Allah berikan kepada mereka, berupa nikmat yang luar biasa besar. Kenapa mereka mendapatkan karunia surga? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena dulu di dunia dia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang mereka berbuat? Apa perbuatan ihsan yang dia lakukan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu di dunia sedikit tidurnya. Kenapa sedikit tidurnya, Pak? Karena nonton bola. Apa? Karena nongkrong, ya. Karena main kartu, bukan, ya. Sedikit tidurnya karena dia sholat malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu subuh dia banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ujub, dia tidak merasa hebat. Tadi malam saya sudah salat malam 11 rakaat. Tidak, di subuh hari dia istighfar, ya Allah, ini semua berkat karunia darimu sehingga saya bisa bangun tengah malam. Oleh karena di subuh hari dia istighfar, ya. Jangan ujub, jangan sombong karena merasa hebat bisa bangun salat malam, ya. Apalagi kalau sudah mulai membuat status, ya. Alhamdulillah, ya, tadi malam saya bisa berhasil salat malam. Ini salat malam dalam rangka ingin berdua-dua sama Allah, atau mau diketahui oleh orang-orang bahwasanya tadi malam dia sudah berdua-duaan sama Allah, ya. Padahal hakikatnya tahajud itu, Bapak Ibu, adalah waktu seorang hamba dengan Tuhan itu berdua-duaan. Nah, kalau dipublikasikan, berarti bukan lagi berdua-duaan, karena sudah ditahu sama Allah. Bapak Ibu tabe yang dulu pacaran, ya, itu pacaran sembunyi-sembunyi atau kelihatan sama banyak orang. Kalau pelaku maksiat pasti lebih senang kalau sembunyi-sembunyi dan yang lihat. Ya, begitu pula kalau sudah suami istri, kapan nikmat tersebut terasa? Kalau berdua-duaan. Maka sekalian, berkhalwat kepada Allah tidak boleh kita permisalkan seperti itu, tetapi ketahuilah bahwasanya ketika berdua-duaan sama Allah Subhanahu wa taala itu adalah kelezatan yang luar biasa, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwasanya selalu diusahakan mencari kenikmatan ibadah dalam kondisi sendiri. Baca Quran sendirian, nikmat dan lezat. Selalu usahakan itu. Bangun tengah malam, sholat, nikmat terasa. Karena Bapak Ibu sekalian, ada satu kondisi di mana kita nanti akan sendirian ketika di alam kubur, Pak. Kita sendirian, tidak ada kan menemani di situ. Ya. Ketika baru menikah dengan pasangannya, ya, pasangannya mengatakan, saya akan menemanimu hidup hingga mati. Mana ada, ya, kalau mati sudah di kuburan, ya. Tidak ada mau menemani orang yang mati di kuburan. Maka sekalian, kalau kita terbiasa menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa siap untuk menyendiri di alam kubur, ya, dengan amalan-amalan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni surga adalah mereka yang senantiasa bangun di tengah malam untuk sholat, ya. Dan perhatikan Bapak Ibu, ini surah surah Az-Zariyat. Di bawahnya lagi ada sifat-sifat penghuni surga yang lain. Tetapi Allah taruh yang pertama adalah dia yang senantiasa bangun sholat malam. Dia setelah wabil ashar yastaghfirum, kemudian wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, ya. Dia senantiasa bersedekah. Kemudian di ayat selanjutnya sifat-sifat penghuni surga. Tapi Allah taruh yang pertama adalah salat malam, menunjukkan bahwa saya sekalian, siapa yang mau masuk surga bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Nah, Bapak Ibu, ada salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Sulam, ya. Abdullah bin Sulam. Nah, sahabat ini adalah sahabat yang tinggal di Madinah. Tatkala Nabi pertama kali hijrah ke kota Madinah, maka saya bacakan hadisnya, ya, supaya lebih jelas. Ya, ini dia, ya. Abdullah bin Salam. Nah,
ketika Nabi itu datang ke kota Madinah, injalafan nasu kibalahu, maka manusia itu bergerombol mendatangi Nabi. Wakila, dan tersebar kabar, qadima Rasulullah, Nabi telah datang. Qadima Rasulullah, Nabi telah datang. Ya, Masya Allah ya, menyebar berita, Nabi telah datang, Rasul telah datang. Fajitu fin nasi, maka Abdullah bin Salam pun akhirnya datang ya ke kerumunan manusia, lianzura, untuk melihat bagaimanakah sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tabayyantu wajahahu, maka tatkala saya bisa berhasil melihat wajahnya Nabi, kan kalau dikerumuni kan pasti kita berusaha untuk masuk ke tengah ya. Ya, sama seperti artis ya, kalau artis dikerumuni ya, kemudian ada orang datang terlambat, lalu berusaha masuk ke kepungan ya, para penggemarnya ya. Maka seperti ini Abdullah bin Salam ketika telah menemui Nabi, melihat wajahnya Nabi, araftu anna wajahu laisa biwajhin kadzab. Tatkala saya melihat wajahnya Nabi, Pak, bayangkan kata Abdullah bin Salam, saya langsung menilai ini orang bukan pendusta. Masya Allah, tampak dari wajahnya Nabi ini bukan pendusta. Fakana awalu syai'in sami'tu takallama bihi, dan perkataan pertama kali yang saya dengar dari mulutnya ini orang, dari Rasulullah SAW ini, apa kata Nabi? Ya ayuhan nasu afshus salam, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Maksudnya Pak, banyak-banyak menyampaikan salam. Assalamualaikum. Kalau ketemu orang, Assalamualaikum, berkata yang baik ya, menebarkan senyuman. Ini adalah awal perkataan yang didengarkan oleh Abdullah bin Salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tertidur, Pak. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam kondisi keselamatan. Masya Allah. Bayangkan, Nabi pertama kali tiba di Madinah, yang pertama kali Nabi sampaikan, bangun dan salat malam ketika manusia sedang tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga adalah mereka yang rajin salat malam. Di antaranya firman Allah yang senantiasa kita baca setiap Jumat salat subuh ya, insyaallah. Surat As-Sajdah. Ya. Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung-lambung mereka itu jauh dari kasur. Kenapa lambung mereka jauh dari kasur? Yada'una rabbahum, karena mereka sibuk berdoa kepada Tuhannya. Khaufa wa tama'a, dalam kondisi cemas jangan sampai doaku tidak diterima. Wa tama'a, dan dia juga berharap, ya Allah, semoga doaku engkau terima. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan di siang hari dia senantiasa membagikan hartanya kepada orang lain. Bapak Ibu, perhatikan kini ayat, Allah gabungkan dua amalan. Di malam hari salat malam, di siang hari tidak seke. Di siang hari tidak pelit. Maka orang senantiasa salat malam itu jiwanya adalah jiwa pemurah, ringan tangannya berbahagia. Maka kalau ada orang mengaku selalu salat malam tapi pelit, berarti ini belum sempurna amalannya. Karena kata Allah, ya, mereka yang di malam hari itu salat malam, dan di siang harinya senantiasa menginfakkan hartanya. Kemudian kata Allah, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu ya akan disediakan baginya kenikmatan yang menyejukkan pandangan matanya, yang disembunyikan kepada mereka ya. Disembunyikan kenikmatan tersebut atas balasan dari perbuatan yang mereka lakukan. Apa itu? Salat malam. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawu, tidak sama, Pak. Sehingga di antara ciri orang yang beriman dibandingkan orang yang fasik adalah dia yang senantiasa bangun salat malam. Senantiasa bangunnya salat malam.
Kemudian ya. Kemudian Bapak sekalian, dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala itu membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 Allah berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima." Apakah sama antara orang musyrik dengan orang yang qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima, dengan orang yang senantiasa berdiri di tengah malam, mereka sujud dan berdiri, sujud berdiri, berdiri sujud, berdiri sujud. Yahdharul akhirah, dan mereka takut dengan azab api neraka. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengakhiri ayatnya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di sini Pak, Allah ingin menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu itu di antara ciri-cirinya adalah dia yang mengamalkan ilmunya. Dan di antara amalan yang dia kerjakan adalah sholat malam. Makanya ketika Allah mengatakan apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak, diawali dengan sholat malam dulu. Berarti kalau orang berilmu, ciri-cirinya adalah dia yang mengamalkan ilmunya dalam bentuk sholat malam. Maka siapa yang mengaku orang yang berilmu, maka berarti dia rajin sholat malam, rajin sholat malam. Kemudian Bapak sekalian ya, di antara firman Allah yang menunjukkan bahwasanya orang yang mendirikan sholat malam itu adalah penghuni surga, dalam Quran surah Al-Furqan di ayat-ayat terakhir yang sering dibaca oleh Pak Kiai ya, tentang sifat-sifat hambanya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang ingin menjadi hambanya Allah, maka dia harus memiliki sifat-sifat ini. Ya, wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, dan ciri-ciri hamba Allah yang istimewa itu adalah dia yang senantiasa jalan di atas muka bumi dalam kondisi tawadhu ya. Tidak sombong, tidak angku ya, tidak merasa hebat ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan tatkala ada orang jahil ya, orang bodoh itu membulinya, mengejeknya, tetapi dia balas dengan balasan yang baik ya. Ya, dia tidak balas dengan balasan yang buruk. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama, dan di antara ciri-ciri hamba Allah yang Maha Penyayang itu adalah dia yang di malam hari Pak memperbanyak sujud dan memperbanyak berdiri ya. Dan di akhir ayat ya, di akhir ayat, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka itu yang salat malam kemudian membalas bulian dengan perkataan yang baik, kemudian mereka yang takut akan azab akhirat, mereka itu balasannya adalah kamar-kamar yang ada di surga atas kesabaran yang mereka lakukan Pak. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar ketika ditimpa musibah ya. Ketika sakit sabar ya, ketika ditimpa mungkin musibah banjir atau musibah longsor atau mungkin kehilangan, kecurian, sabar ya sabar. Tapi ada 3 bentuk sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, kemudian sabar dalam menghindarkan diri dari maksiat ya. Contohnya sabar menundukkan pandangan ya. Sabar menahan diri dari makanan-makanan yang haram. Termasuk sabar dalam menahan diri dari ini contoh ya, dari ya itu ya. Sabar Pak. Kemudian sabar dalam beribadah ya. Sabar berpuasa ya. Pekan lalu berapa hari kita sepakati puasa? 8 hari ya. Sabar puasa. Berat memang, harus puasa 8 hari. Tetapi sebaik-baik puasa yang dikerjakan di bulan Muharram. Sabar bangun tengah malam sholat. Berat memang Pak. Di mana orang sedang lezat-lezatnya tidur ya, lezat-lezatnya ngorok, kita harus melawan kelezatan itu. Sabar dalam rangka apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah yang mendapatkan kamar-kamar di surga atas kesabaran mereka.
Sehingga selain dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwasanya orang yang sabar dalam beribadah balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu di antara firman-firman Allah yang berkaitan tentang keutamaan salat malam. Selanjutnya kita baca dari akhbar, ya, hadis-hadis Nabi, dari hadis-hadis. Yang pertama, ya kita lewat yang di atas, ya, yang kita baca yang penting. Wa fil khabar, dan dalam hadis, innahu zukir, pernah diceritakan, indahu rajul, ada seorang laki-laki, Pak, yanamu kullal lail, itu tiap malam itu tidur, hatta yusbih, sampai azan subuh. Jadi tidur sampai azan subuh, Pak, bangun salat subuh. Faqal, maka diceritakan kepada Nabi orang ini. Orang ini tidur tiap malam sampai bangun salat subuh. Apa kata Nabi? Dzaka rajulun balas syaitanu fi udhunihi. Itu orang yang tadi yang tidur sampai bangun salat subuh, telinganya sedang dikencingi setan. Orang yang tidur bangun azan subuh, ternyata itu kondisinya telinganya sedang dikencingi sama setan. Bagaimana, Pak, kalau orang yang bangun jauh setelah subuh? Bagaimana itu telinganya? Diberaki sama setan. Dan coba kita lihat permisalannya, Pak. Bukan disumbat telinganya sama setan pakai sumbatan batu kah atau karet kah, bukan, tetapi disumbat pakai air, dan airnya air kencing, dan yang kencing bukan manusia tapi syaitan, kata Nabi. Dan ternyata yang disifati seperti ini bukan yang telat bangun subuh, Pak, yang bangun di salat subuh tetapi tidak salat malam. Gara-gara tidak salat malam, itu telinganya sudah dikencingi sama syaitan. Maka kalau mau termasuk orang-orang yang tidak dikencingi telinganya sama syaitan, bangun sebelum salat subuh. Karena orang yang tidur sampai bangun salat subuh, ternyata itu dikencingi telinganya sama syaitan. Bagaimana kalau bangun jam 7, ya, jam 8? Repot kalau seperti ini, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, bangun salat malam supaya kita tidak termasuk orang yang diejek sama Nabi, ya. Diejek sama Nabi, yaitu mereka yang dikencingi telinganya sama syaitan. Kemudian dari Abu Hurairah, ya, kata Nabi Muhammad SAW, ya'kudu syaitanu ala qafiyat ahadikum idza huwa nama thalathu uqadin. Itu syaitan, Pak, kalau seorang hamba tidur, maka dia akan mengikat di qafiyah, qafiyah itu leher. Di leher seseorang ketika tidur itu 3 ikatan. 3 ikatan ketika tidur, bayangkan, ya. Yadribu makana kulli uqdatin alaika lailun tawilul farqud. Dan setiap syaitan itu mengikat satu ikatan di leher seseorang tatkala tidur, maka syaitan membisikkan kepada orang tersebut, alaika lailun tawil, malam masih panjang, tidur mogok. Diikat lagi, tenang saja, santai saja, malam masih panjang, tidur saja. Makanya banyak orang, ya, kalau tidur bangun jam 1, wah, masih lama subuh, tidur lagi. Bangun jam 3, oh, masih lama, tidur lagi. Tahu-tahu bangun jam 6, ya, jam 6:30 bangunnya. Kenapa? Karena setiap setan ikat satu ikatan, tidur dulu, masih panjang malam, ya, masih santai dulu, ya. Diikat lagi yang kedua, malam masih panjang. Diikat yang ketiga, malam masih panjang. 3 kali diikat, Pak. Itu kalau orang kurban sapi, itu supaya kepalanya tidak goyang-goyang, itu diikat dengan keras, Pak. Meskipun kakinya goyang-goyang tidak masalah, tetapi yang harus diikat betul-betul itu kepalanya. Karena kalau kapan kepalanya geser, itu pisau bisa meleset dari urat nadinya. Tapi kalau kakinya goyang tidak masalah. Tapi kalau kepala tidak boleh, harus betul-betul diam, tidak boleh bergerak. Nah, seperti itulah perumpamaan orang yang sedang diikat kepalanya sama syaitan ketika tidur. 3 ikatan. Kemudian faiza staiqadha, dan ketika dia bangun, ya, bangun, ya, wa dzakarallaha, dan dia berzikir kepada Allah, inhallat uqdatan, maka lepaslah satu ikatan. Sehingga Pak Ibu, ya, kalau bangun
Jadi begini ya, kalau bangun kita tengah malam, bangun supaya lepas satu ikatan, berzikir kepada Allah. Apapun zikirnya, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Ada juga doa bangun tidur ya. Bagaimana doa bangun tidur ya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada doa tidur, doa bangun tidur yang lain. Alhamdulillahilladzi afani ya fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhinali bidzikri. Ada doa bangun tidur yang lain, tetapi terserah mau yang mana. Intinya supaya hilang satu ikatan, berzikir ketika bangun. Fa in shalla ya, fa in tawaddoa in halat uqdatan. Dan kalau dia bangun dan pergi berwudu, maka lepaslah dua ikatan. Fa in shalla in halat uqdah, dan ketika dia salat, maka lepaslah seluruh ikatan itu syaitan kepada seseorang yang sedang tidur. Maka 3 urutannya, Pak. Yang pertama berzikir dulu, kedua pergi wudu, ketiga solat. Kemudian fa'asbaha nasyiton thayyiban nafsi. Maka di pagi hari dia akan menjadi pribadi yang semangat, rajin, fresh. Thayyibun nafsi, jiwanya menjadi baik. Wa illa, tapi kalau tidak, asbaha khabithun nafsi. Maka di subuh hari, di pagi hari dia akan malas, kemudian ngantuan, kaslan, malas-malasan. Padahal kita rasa bangun pagi kok pegal-pegal ya, kok ini mata masih mau tertutup. Kenapa? Karena masih terikat sama ikatan setan. Sehingga Pak, ini 3 urutan ini, berzikir, wudu, sholat, bukan hanya dilakukan ketika bangun tengah malam ya. Tidak. Kapanpun kita bangun di subuh hari, usahakan ini 3. Bangun, berzikir sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Atau subhanallah, astaghfirullah. Kemudian berwudu, kemudian sholat. Maka siapa yang lakukan 3 hal ini, di pagi hari dia akan semangat, segar. Meskipun bukan ketika sebelum subuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada satu zikir yang Nabi ajarkan. Siapa yang amalkan ini zikir, maka Allah akan kabulkan doa-doanya ketika dia berdoa. Nah, bagaimana zikirnya? Perhatikan hadis berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Pak, Masya Allah, tidak diragukan ke sohihannya. Kata Nabi, man ta'arra minal lail, siapa yang tiba-tiba bangun tengah malam. Jadi terbangun ya, entah mimpi buruk kah, entah karena mau nonton bola kah ya. Dia sudah sebelum tidur mungkin ada Piala Dunia ya, atau Piala Liga Champion ya, dia sudah ancang-ancang mau bangun jam 3, jam 2. Tiba-tiba terbangun ya tengah malam. Kata, siapa yang bangun tengah malam? Kemudian yang pertama dia lakukan adalah dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Jadi bagaimana doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Perhatikan apa kata Nabi. Kemudian dia meminta ampunan kepada Allah. Allahumma gfirli, au da'a, atau dia berdoa, ustujiba lahu, dikabulkan doanya Pak. Masya Allah, dikabulkan doanya. Maka siapa yang punya hajat besar Pak, mungkin ada yang mau menikah lagi ya, atau mungkin ada yang kepengen sekali memiliki ya generasi pelanjut ya, atau mau lulus PNS atau apa saja, itu diingat-ingat terus, bahkan sebelum tidur itu terus diingatannya ya. Bagaimana caranya Allah kabulkan doa-doa saya? Tatkala bangun di tengah malam, maka yang pertama dilakukan berzikir Pak. Seperti yang tadi ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa qadir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah,
tolong saya mau menikah lagi ya Allah. Ini curhat pribadi kayak ini. Ya Allah, anakku sedang mau tes PNS, ya Allah, luluskan dia ya Allah. Ya Allah, saya mau buka cabang baru usahaku ya Allah, mudahkan kasihan. Ya Allah, kasih jodoh anak-anakku, perbaiki pendidikannya ya Allah. Kata Nabi, ustujibalah, dikabulkan doanya Pak. Masya Allah, luar biasa. Jangan bangun, apa yang dilihat dulu? HP. Masuk mika tadi itu chat dia teman ya. Atau masuk mika tadi itu jualanku. Jangan dulu itu ya. Tapi berdoa dulu. Fa'in tawaddo'a, kalau dia berwudu, kemudian dia sholat, qubilat sholatu, maka sholatnya pasti diterima. Pak, kita ini kalau sholat, adakah yang merasa yakin sholatnya pasti diterima? Tidak ada ya, tidak ada yang tahu. Tapi ternyata kata Nabi, siapa yang bangun berzikir seperti yang tadi kita sudah contohkan, lalu dia berwudu dan sholat, sholatnya pasti Allah terima. Masya Allah, sholatnya pasti Allah terima, selama dia tidak ceritakan di pagi hari. Jangan sampai pagi hari diceritakan ya, tadi malam bisa sholat ya, atau setelah sholat dia umbar di status ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian ya, ingat baik-baik Bapak Ibu, Nabi bersabda ya, karena ini sudah mau masuk Isya ya, Nabi bersabda, alaikum bi qiyamil lail, didirikanlah salat malam. Fa innahu da'bus sholihin min qablikum, karena salat malam itu adalah kebiasaan tradisi orang-orang soleh terdahulu. Jadi itu orang-orang soleh kebiasaannya itu adalah bangun salat malam. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan salat malam itu adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa minhatun anil itsm, dan salat malam itu adalah penghapus dosa-dosa. Kenapa penghapus dosa-dosa? Karena orang yang salat malam itu mencas imannya, sehingga di pagi hari ketika ada maksiat yang dia mau lakukan, dia akan terhindar. Kenapa? Di malam harinya dia sudah cas imannya. Ketika di siang hari mungkin dia ingin melihat hal-hal yang buruk, maka dia akan terhindar dari itu. Kenapa? Di malam hari dia sudah bangun tengah malam, dia sudah cas imannya ya, dia sudah perkuat jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takfirun lisayyi'at, dan salat malam itu menghapuskan dosa-dosa. Wa mutarridatun lidda'i anil jasadi. Masya Allah, dan salat malam itu obat dari penyakit. Obat penyakit terhadap jasad. Masya Allah. Jadi siapa yang mungkin menderita penyakit ya, penyakit yang mungkin sulit untuk diobati, maka selain berusaha berobat, bangun salat malam. Ini janjinya Nabi Pak, jangan kira ragu. Kalau ada yang mengatakan saya sudah berusaha, berarti dia belum yakin sama janjinya Nabi, dan mungkin salat malamnya masih biasa-biasa, dia tidak rutinkan. Maka siapa yang memiliki penyakit, perbanyak salat malamnya. Dan di antara sumber atau sebab seseorang itu menghindar penyakit adalah karena hatinya yang sakit. Gara-gara hatinya sakit, itu menjalar kepada jasadnya, akhirnya jasadnya mendapatkan penyakit. Karena hatinya yang bermasalah. Sehingga di antara cara mengobati hati adalah bangun salat malam. Bagaimana lagunya Opik? Obat hati ya. Itu 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam, dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, zikir malam, perpanjanglah. Artinya setelah sholat tahajud, istighfar, astagfirullah. Wabil ashari hum yastaghfirun, mereka yang tidurnya sedikit dan di waktu subuh dia memperbanyak, di waktu sahur dia memperbanyak istighfar. Almarhum mendiang Syekh Ali Jaber itu di setiap ceramahnya, di banyak ceramahnya, itu selalu menitipkan amalan kepada orang yang hadir. Apa itu di antara amalan dia dititipkan? Sebelum masuk waktu subuh, perbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Astagfirullah. 5 menit, 10 menit Pak. Astagfirullah. Kalau ada orang salat malam
Tidak tahu ni apa mau nak minta, kerana saking banyaknya permintaannya ya. Utang-utangnya belum lunas ya, kemudian banyak sekali masalahnya ya, kemudian banyak sekali keinginannya, banyak sekali masalahnya, anak-anaknya tidak beres ya. Saking pusingnya banyak permintaannya, jangan kita sebutkan satu persatu. Istighfar maki. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita bayangkan itu keinginan-keinginan yang kita harapkan. Tidak usah disebutkan, istighfar saja. Nanti karena kita istighfar, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan karena Allah mengampunkan dosa kita, Allah mewujudkan setiap harapan kita, bahkan sebelum kita ucapkan. Ya, bukankah Nabi Yunus ketika dimakan sama ikan paus, apakah pernah Nabi Yunus berdoa, ya Allah keluarkan saya dari perut ikan paus? Apakah Nabi Yunus berdoa seperti itu? Tidak. Nabi Yunus apa? Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah keluarkan dia dari perut ikan paus. Nah, ini sekalian ya, di antara keistimewaan dari Qiyamul Lail. Kemudian sudah masuk waktu ya? Sudah masuk? Ya. Baik, kita baca satu dulu ya. Satu perkataan salaf. Nah, berkata Ibnul Munkadir, ya, ini salah seorang ulama salaf. Kata beliau, "Ma baqiya min ladzatid dunya illa thalatha." Tidak tersisa kelezatan di dunia ini kecuali 3. Saya ulang, tidak tersisa kelezatan di dunia ini kecuali 3. Apa itu? Qiyamul Lail, salat malam. Waliqul ikhwan, dan berkumpul dengan saudara-saudara seperjuangan. Wasolatul jamaah, dan solat berjamaah. Masya Allah. Jadi di antara kelezatan dunia ini, itu cuma 3 yang tersisa. Solat malam, solat jamaah, dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Baik sekalian, ini di antara motivasi solat malam. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Ya. Allah.
La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma rabb hati da'ati tam wasalatul qaimah ati Muhammad nabi sallallahu wa ba'athu maqama mahmudul. Baik Bapak Ibu sekalian, para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itulah keistimewaan dan keutamaan Qiyamul Lail. Maka dari sini semoga bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk bisa merutinkan dan senantiasa bangun di tengah malam dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka meraih banyak keutamaannya. Di antaranya tadi sebagai penghapus dosa-dosa. Kemudian siapa yang punya hajat maka itu disampaikan ketika sholat malam. Kemudian sholat malam itu bisa sebagai penghapus dosa-dosa. Dan tradisi kebiasaan orang-orang terdahulu adalah sholat malam. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kami membuka sesi tanya jawab, di sini ada satu perkataan salaf, ya. Wa qala rajulun li ahadis solihin, ada seorang bertanya kepada orang soleh, ya. Jadi dia ini mengeluh kepada salah satu orang soleh. Apa keluhannya? La astati'u qiyamal lail, saya tidak bisa bangun salat malam. Fasifli dawaan, maka coba kasih tahu kepada saya bagaimana itu obatnya supaya saya bisa lagi bangun salat malam. Apa kata orang tersebut? La ta'sihi bin nahar, jangan kau bermaksiat kepada Allah di siang hari. Wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail, kalau kamu menjaga dirimu dari maksiat di siang hari, maka Allah akan bangunkan kamu di tengah malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini para ulama memahami bahwasanya qiyamul lail, qiyamul lail itu adalah anugerah, Pak. Anugerah dari Allah. Sehingga ada orang yang Allah mudahkan untuk bangun tiap malam, dan banyak dari hamba-hambanya yang dipersulit untuk bangun malam. Kenapa? Karena qiyamul lail itu anugerah, karunia dari Allah, ya. Hanya orang-orang terpilih yang Allah bangunkan. Dan salah satu cara agar kita menjadi hamba yang terpilih adalah apa tadi? Jangan maksiat. Jangan maksiat di siang hari. Jangan berbuat dosa. Kalau kita menjaga diri dari maksiat, maka Allah akan mudahkan kita untuk bangun di malam hari. Ini diantara jawaban dari orang soleh terhadap orang yang susah bangun malam untuk sholat tahajud. Kemudian yang terakhir, Pak, bagaimanakah caranya agar kita bisa bangun tahajud lebih mudah? Selain tadi menjaga diri dari maksiat, yang paling penting adalah niat sebelum tidur. Niat, ya. Karena kalau ada orang tidak berniat, susah bangun. Tapi kalau dia sudah niatkan sebelum tidur, ya Allah, saya mau bangun tengah malam sholat, maka insya Allah akan dimudahkan untuk bangun. Meskipun tidak bangun, dalam hadis kata Nabi, tidurnya itu adalah sedekah dari Allah, ya. Mungkin suatu saat mungkin dia capek, dia lelah, ya. Sehingga meskipun dia niat dan dibangunkan sama Allah, maka kata Nabi itu adalah sedekah Allah untuk dia. Mungkin kata Allah, sudahlah, kamu sedang capek, tidurlah dulu, ya. Nanti bangun di malam-malam selanjutnya. Kemudian yang kedua, tentunya usahanya pasang alarm. Ini diantara halal yang mesti kita ketahui agar bisa lebih mudah untuk bangun tengah malam. Baik Bapak Ibu sekalian, bila ada yang bertanya kami persilahkan, ya. Silakan Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Ya. Kita pernah mendapat
Ustaz kita selalu memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, saya kira kita semua selalu membaca ayat memberikan manfaat Ustaz. Saya mau menyampaikan seperti itu. Itu tadi. Adakah ayat kaitannya ada hubungan dengan pasti tidak. Saya selalu sampaikan apapun motivasi yang saya berikan kepada mau itu calon pengantin atau seterusnya, saya selalu mengatakan saya selalu kaitkan semua ayat sebagaimana kita semua ayat yang lain ditafsirkan oleh ayat yang lain. Katakan begini, tadi ketika tadi dikaitkan semua dengan amal dengan ibadah yang meninggal dari semua bahwa selalu niat harus niat dengan baik. Nama-nama niat, banyak nama dan seterusnya. Kemudian dikaitkan dengan aspek amal soleh. Ketika ada orang mengatakan berilmu lalu dia tidak pernah sholat malam, kemudian bakhil, nah Tuhan selalu mengatakan mintalah, saya akan mengabulkan. Makanya doa seperti itu Ustaz. Doa supaya kita tidak pikir. Oh ya. Kemudian kita lakukan semua itu. Nah, yang kita kelamannya kita kadang-kadang sebagai hamba mungkin memang kurang ilmu. Makanya Tuhan mengatakan man arada dunia Alaihi bil ilm. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm. Man arada Fa alaihi bil ilm. itu sedang harus dengan ilmu. Nah, kita ini memang kadang-kadang saya mengikuti apa yang disampaikan dari dulu sampai sekarang pembahasan tafsir dari Ustaz. Tapi saya melihat implementasi di jamaah kita kadang diabaikan, karena bukan diabaikan tapi mungkin dilupa. Itu saja yang sangat ringan. Ketika kita habis sholat, kalau tidak ada kepentingan sebelah kiri, harusnya kita ambil kanan. Tapi itu jarang dilakukan juga. Saya lihat saya mati, kemudian melewati orang-orang yang